mengabdi. Saudara, tidak ada untung di situ. Waktu kau cari untung, kau bukan mengabdi. Saya pernah dengar para pelayan di Keraton Jogja. Ya. Pelayan-pelayan itu diwawancarai, saudara. Ya, enggak tahu itu 20 tahun lalu atau mungkin lebih. Ya, mungkin saya baca kali ya. Sudah terlalu lama jadi saya lupa persisnya apa-apa saya dengar di televisi atau saya baca ya kisah tentang mereka. Itu diwawancarai, mereka tuh sudah puluhan tahun kerja di keraton. Lalu ditanya, kamu digaji enggak? Digaji. Oh iya, berapa per bulan? Nah, sudah siap-siap dengar. 10.000 rupiah. Titik. Jadi yang wawancara bingung. Maksudnya itu cukup? Oh bukan, kami ini mengabdi. Kami tidak mengejar upah sama sekali. Dan itu sebenarnya bukan upah. Bayangin kalau 10.000. Hah? Saya juga waktu itu sampai bingung. 10.000. Bukan 10.000 per hari. Lalu kalau saudara lihat cara mereka mengabdi kepada sultan. Mereka tuh misalnya membawa sesuatu ke sultan. Kan bawanya begini saudara. Sambil membawa. Kalau tidak salah sambil jongkok tuh itu. Jongkok saudara, membawa sesuatu misalnya apa yang mau disuguhkan ke sultannya. Lalu kembalinya, aduh itu jongkok terus sampai hilang. Lalu dibayarnya 10.000 per bulan. Yang tanya juga bingung, maksudnya? Oh iya, itu mengabdi dia bilang. Ini kan namanya mengabdi. Waktu saya dengar cerita itu, ini masuk luar biasa. Dan saya berpikir, sungguhkah aku abdi Allah? Waktu bilang abdi Allah, langsung ingat Elia, abdi Allah. Itu Tuhan suruh apa saja. Yang kan ya? Kan ada ratusan nabi ternyata waktu itu. Pada zaman Elia melayani, ada ratusan nabi. Mereka bekerja untuk raja. Tidak usah bingung menunggu burung gagak. Dapat roti dan daging pasti dari dapur Raja Ahab. Dapur istana. Elia, Tuhan langsung suruh. Kamu ke Sungai Kerit. Di sana aku sudah perintahkan burung gagak. Bayangkan saudara. Burung gagak mana mungkin tanda tangan kontrak. Tapi Elia sangat percaya kepada apa kata Tuhan. Maka dia pun pergi ke Sungai Kerit dan membiarkan burung gagak datang pada waktu yang sudah Tuhan atur. Pagi dan petang. Dia ini boleh bilang, Tuhan kita biasa makan 3 kali. Loh kan begitu yang Tuhan bilang. Ya, burung gagak membawa roti dan daging. Lalu sepanjang cerita tentang Elia, saudara akan baca. Dia disebut abdi Allah. Moto TNI, setia sampai mati. Tapi bayangkan kalau cuma TNI yang berani setia sampai mati. Lalu kita yang memiliki Yesus yang setia sampai mati. Lalu kita boro-boro setia sampai mati. Waktu diperhadapkan beberapa acara, saudara juga bingung mau pilih yang mana. Mau pilih ketemu Yesus? Mau pilih menyenangkan hatinya? Atau mengikuti keinginanmu? Renungkan perjalanan hidup ini. Kita tidak pernah tahu saat terakhir itu kapan. Benarkah kita pulang sebagai abdi Allah? Atau kau cuma mengabdi kepada keluarga? Mengabdi kepada anakmu? Mengabdi kepada orang tua? Tapi kau tidak pernah mengabdi kepada Tuhan. Bahkan mungkin saudara mengabdi kepada diri sendiri. Karena kadang-kala saudara kita tidak mau disadarkan. Kalau sebenarnya yang kita cinta itu cuma diri kita. Ya, kita sampai mau mengenal Tuhan juga maksudnya cuma supaya saya ditolong Tuhan. Cuma itu.
Karena sebenarnya saudara bukan sangat peduli kepada Tuhan. Enggak. Saudara cuma takut aja kehilangan nyawa. Mengapa? Ya. Ini Yesus, syarat yang dia minta ini memang paling aneh di atas yang aneh. Itu para pelayan di keraton tadi kita sudah aneh. Tapi syarat untuk menjadi pelayan keraton tidak seperti syarat menjadi pengikut Yesus. Yesus tuh tahu saudara bagaimana mendapatkan ketulusan hati kita. Syarat mengikuti Yesus. Masalahnya orang selalu bilang tidak bersyarat. Padahal syarat mengikuti Yesus. Jelas Yesus yang bilang kok bagaimana toh. Saya sering bilang ke saudara. Yang tidak bersyarat itu latar belakangmu. Latar belakangmu mau pelakor kek, pembunuh, maling, apapun itu. Tuhan bilang semua boleh datang. Itu yang tidak bersyarat. Tapi untuk menjadi miliknya, loh ini syaratnya. Harus. Ini berarti pengabdian menurut pandangan Allah kita. Lukas 14 ayat 26. 3. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Aduh. Yesus apa? Raja damai. Yesus apa? Guru lemah lembut. Yesus apa? Dialah hikmat itu. Yesus siapa? Dialah kebenaran itu. Yesus apa? Dialah Allah itu sendiri. Lalu ini pernyataannya. Siapa yang pertama datang? Harus. Ini datang kepada Yesus ya. Datang dulu baru membenci. Oh Tuhan, membenci Bapa. Bapa di sini supaya tidak salah sangka ya, Papa. Membenci Mama. Membenci istri. Kakak adik, bahkan membenci nyawanya sendiri. Ini syaratnya. Pantas di Kanada mereka bilang Alkitab ini hate speech, ujaran kebencian. Ya? Kalau berani kelihatan katanya di luar ada orang yang membaca Alkitab di publik, dihukum seberat-beratnya. Dianggap tidak manusiawi. Kalau saudara senang sekali kalau dengar ini. Ada yang bilang, salah dong. Masa kita disuruh membenci orang tua? Membenci istri? Membenci anak-anak? Saudara-saudara? Bukankah kita justru diminta? Ya, jangankan keluarga dekat. Bahkan musuh pun kita harus kasihi. Kong mau jelaskan bagaimana ini dah? Makanya saya bilang ke saudara, waktu saudara bercerita tentang sikap hati kepada Tuhan, ini sikap yang harus ada pada murid. Ya, seandainya saudara disuruh pilih, memilih mama, papa, suami, istri, anak-anak, kakak adik, apalagi tamang-tamang, orang-orang yang terdekat ini kan lingkungan paling dekat dengan kita.
Orang-orang yang sangat dekat dengan kita. Saudara, Tuhan tidak mau diduakan. Saudara harus pilih dia. Kalau tidak, kamu tidak layak menjadi murid. Jadi murid saja tidak bisa kok kekasih. Orang begitu meremehkan mengabdi kepada Tuhan. Orang begitu meremehkan menjadi murid Yesus.